Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa semua, hari ini kita masuk membahas segmentasi pasar pada mata kuliah manajemen pemasaran syariah dengan subtopik adalah strategi pemasaran. Salah satu strategi pemasaran adalah segmentasi pasar. Apa itu segmentasi? Segmentasi itu adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan marketing mix yang berbeda pula. Nah, kenapa kita melakukan segmentasi pasar? Karena di tengah masyarakat, nah, di dalam dunia nyata, ternyata konsumen itu tidak memiliki sifat, karakter, dan kondisi yang berbeda. Nah, mereka berbeda dalam jenis kelamin, berbeda dalam hal pendapatan, berbeda dalam umur, berbeda dengan gaya konsumsi, sehingga memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula terhadap barang dan jasa. Oleh karena itulah perlu kita melakukan segmentasi pasar agar kita dapat memenuhi semua kebutuhan daripada konsumen yang berbeda tersebut. Nah, oleh karena itu, apa tujuan atau manfaat melakukan segmentasi pasar? Tadi saya sudah katakan bahwasanya konsumen ini memiliki karakter yang berbeda. Maka oleh karena itu, kita harus ciptakan produk yang berbeda sesuai dengan karakternya. Nah, sehingga dia mau membeli produk kita. Kalau kita ciptakan saja satu produk, tentu ada konsumen yang tidak suka atau tidak membutuhkan produk kita, sehingga penjualan kita menjadi terbatas. Oleh karena itu, manfaat daripada segmentasi pasar adalah agar semua dari konsumen yang ada di pasar mau membeli barang dan jasa yang kita hasilkan sesuai dengan karakteristik kebutuhannya terhadap barang dan jasa tersebut. Kemudian, bagaimana caranya kita melakukan segmentasi pasar? Nah, jadi segmentasi pasar ini atau pengelompokan pasar ini dapat dilakukan berdasarkan berbagai macam jenis kriteria pengelompokan. Yang pertama ada namanya segmentasi geografis, yaitu kita membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografi, seperti menurut negara, ya, kemudian menurut regional, kemudian negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. Nah, apa contohnya? Nah, misalkan menurut negara, ya. Nah, kalau menurut negara, kalau kita memproduksi pakaian, tentu kita lihat karakteristik daripada negaranya. Kalau kita memproduksi pakaian untuk negara-negara, katakanlah negara-negara Islam atau negara-negara Timur Tengah, ini pakaiannya tentu coraknya adalah pakaian yang menutup aurat. Kemudian kalau kita ingin mengekspor pakaian ke negara-negara yang non-Islam, seperti di negara-negara di Eropa, tentu gaya pakaiannya agak berbeda dengan pakaian yang kita tujukan ke daerah seperti negara-negara Timur Tengah. Nah, biasanya kalau di negara katakanlah Eropa, pakaiannya mungkin agak sedikit terbuka. Kemudian ada yang kedua, segmentasi demografis. Nah, apa artinya? Kita membagi pasar itu menjadi kelompok berdasarkan variabel-variabel yang berhubungan dengan kependudukan. Misalkan umur, jenis kelamin, kemudian jumlah atau besarnya keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan daripada calon konsumen, agama, ras, dan kebangsaan. Contoh misalkan pendapatan. Di tengah masyarakat, pendapatan orang itu berbeda. Ada yang berpendapatan sangat tinggi atau menengah ke atas, ada berpendapatan menengah, dan ada yang berpendapatan rendah atau katakanlah miskin. Maka seorang produsen harus menciptakan produk yang berbeda.
untuk masing-masing kelompok pendapatan tersebut. Nah, contohnya seperti yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Nah, Telkomsel menciptakan 3 kartu seluler. Kartu seluler yang untuk orang kaya diciptakan berupa kartu halo. Kemudian untuk orang yang sedang ekonominya diciptakan kartu simpati. Dan untuk orang yang katakanlah menengah ke bawah diciptakan kartu as. Kemudian segmentasi psikografik. Apa itu segmentasi psikografik? Yaitu membagi pembeli atau konsumen menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik kelas sosialnya. Nah, misalkan gaya hidup, kepribadian, dan lain-lain. Nah, maka kalau kita lihat ya, tempat makan, ada tempat makan yang sangat sederhana, hanya sekedar untuk mengenyangkan perut. Nah, ada tempat makan yang menengah ya, menengah seperti rasanya enak, agak lebih bagus pelayanannya, dan ada tempat makan yang untuk orang-orang yang sangat-sangat kaya. Sehingga di sini di samping rasa juga pelayanan juga diberikan dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah segmentasi perilaku, yaitu mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan mereka, sikap mereka, kemudian juga penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk tertentu. Nah, jadi inilah dasar kita melakukan segmentasi pasar. Kemudian bagaimana langkah kita agar bisa melakukan segmentasi seperti yang 4 tadi, maka ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Yang pertama adalah pada tahap survei. Nah, jadi di sini istilahnya survei pemasaran atau riset pemasaran ya, atau marketing research. Pada tahap ini kita harus melakukan identifikasi terhadap calon konsumen. Kita identifikasi terhadap calon konsumen, bagaimana karakteristiknya, bagaimana motivasinya berbelanja, bagaimana pendapatannya, berapa jumlah keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tahap analisis. Nah, jadi setelah kita melakukan survei, kita telah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul kita analisis untuk nanti kita bisa mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda tadi. Kemudian yang terakhir adalah tahap pembentukan. Nah, di sini masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan sikap mereka, perilaku mereka, demografis mereka, psikologi mereka, psikografis mereka, sehingga nanti kita bisa menciptakan karakter daripada produk sesuai dengan karakter daripada calon konsumen kita yang berbeda ini. Nah, jadi itulah materi kita tentang segmentasi pasar. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, silakan di like dan di subscribe agar diskusi ini dapat berlanjut secara terus-menerus pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesuksesan buat Ananda semua.